Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi sururi bidwajah. Wa famudaqo ikil asrori. Adapun kepahaman tentang lembutnya rahasia Allah, al-mustafadati yang diambil manfaat minat taqwa dari takwa, iku madodul berlawanan, lil asrori terhadap menetepi halal ma'asi ingatasi maksiat, wal khafawati dan keluputan, wa ilaihi lan terhadap kaul ini al-isyaratu ada petunjuk di qauli ta'ala dengan dawuhnya Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Wa bima ruya fi ba'dil akbar, dan terhadap yang wattaqu dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah, wa yu'allimukum dan Allah akan mengajarimu, wa yu'allimukum dan akan mengajarimu seolah Allah. Wa bima ruya fi ba'dil akbar, dan terhadap sesuatu yang diriwayatkan dalam sebagian hadis, man amila bima ya'lamu warasatullahu ilman ma lam ya'lam. Sampai itu dulu. Baik, gini. Allah, kita sepakat Allah tuh punya sifat jaiz, ya. Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Artinya apa? Allah bisa mengerjakan dan bisa tidak mengerjakan apa yang mungkin untuk dikerjakan. Ada nggak yang tidak mungkin dikerjakan oleh Allah? Ada. Allah nggak mungkin menciptakan makhluk yang sama dengan dirinya. Paham? Allah nggak mungkin. Ada pertanyaan zaman pula musyawarah dulu, zaman di pondok ngaji Jawahirul Kalamiyah. Allah kan maha kuasa, iya. Mungkin nggak Allah menciptakan batu yang gede yang tidak bisa diangkat oleh Allah sendiri? Ini pertanyaan yang nggak perlu jawaban, karena sifat kudrotnya Allah, sifat kuasanya Allah itu punya ta'aluk. Apa ta'aluk itu? Hubungan. Dengan apa? Dengan mungkinat. Jadi walaupun Allah Maha Kuasa, tapi gak mungkin Allah tuh mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin. Paham ya? Sama, Allah gak mungkin menciptakan makhluk yang sama dengan dirinya. Itu hal yang gak mungkin. Seperti Allah gak menciptakan dunia ini baik-baik saja, ya kan? Maka gak mungkin kita meminta itu, karena Allah gak akan mengabulkan itu. Maka sifat jaiz bagi Allah tuh fi'lu kulli mungkinin. Allah mengerjakan segala sesuatu yang mungkin, au tarku, atau meninggalkannya. Contoh mani, secara teori orang yang cerdas, pekerja keras pasti sukses, teori kan? Tapi kata Allah gagal banyak. Sematang apapun rencana,
sesempurna apapun planning, sedahsyat apapun doa dibarengi dengan puasa, tahajud, zikir, sholawat dan sebagainya, kalau kata Allah enggak, ya enggak. Itulah sifat jaiz bagi Allah. Suka-suka Allah, yang itu enggak bisa dipaksa. Jadi Allah mungkin mengerjakan, mungkin tidak. Sifat jaiz namanya. Kalau Rasul jaiznya apa? A'radul basyariyah. Apa a'radul basyariyah? Ada sifat manusia biasa dalam diri para Rasul yang tidak mengurangi derajat kerasulannya. Apa? Makan, tidur, sakit, sedih, kecewa, itu jaiz, boleh ada pada Rasul. Apa Nabi nggak kecewa? Kecewa. Mulanya Nabi kan Wahsy memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Wahsy yang membunuh Hamzah dengan tombaknya kan disuruh oleh Hindun. Wahsy latihan tombak. Hamzah yang membunuh suami saya, maka kamu harus bunuh itu Hamzah, paman Nabi, kekasihnya Rasul, paman yang dicintai. Perang, ditombak, wafat Hamzah. Cukup jantungnya nang Hindun, dipangan, ya kan? Nabi sedih, sakit, menderita. Nabi, wajar kalau kita kehilangan orang yang kita sayangi, sedih. Nabi aja sedih. Apa Nabi dia memaafkan? Nabi maafkan tuh Wahsy, tapi gak bisa melupakan. Gak pernah mau Nabi melihat wajahnya Wahsy. Bahkan dalam Wahsy kelingan mamane, kelingan dosane Wahsy. Makanya Nabi gak mau melihat Wahsy. Nah gitu. Ya tangga Arab, okat yang memang benar melakukan itu belum bisa melupakan, ya wajar. Tangga Arab kasih warungan. Ya, Bokat harus dimaafkan, alhamdulillah. Bokat belum bisa melupakan, ya wajar. Nabi pun begitu kan. Jadi korsikin bilang ini, ini dulu kucing, dibasuh, dicukur, digari-gari, jadi mau kos kaki, mampu kan? Serut. Baik, dilanjutkan. Nah itulah Allah. Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah tuh suka-suka Allah. Kita belajar taat, kajian, 5 waktu tepat waktu, tahajud bakal tanginya dikerjakan, duha sempat dilakoni, berusaha untuk takwa. Kok hidup saya begini aja? Iya kan Pak? Orang sat gak disugi orang. Aduh. Kalah di sing kliwonan gang, kliwon disugi kan? Sembayang orang kliwonan, wis gak mari ngaji kliwonan yo. Ada disugi kan? Itu suka-suka Allah. Dan maka perjalanan hidup ini kita sepakat seperti citato, ya kan? Kalau les datar, Japotak datar, kalau citato bergelombang. Karena iklannya life is never flat.
hidup tidak pernah datang. Karena Allah suka-suka. Gitu. Terserah Allah aja. Maka kalau kita sudah tahu hidup ini terserah Allah, apa yang harus kita kerjakan? Persiapkan hati kita. Kadernya raga mengikuti hati. Sepakat Pak? Sepakat. Kalau hati kita ridho, raga akan tenang, pikiran akan fresh. Iya kan? Jadi hari ini kan kakak kula lagi dirawat. Kakak yang pertama yang di Jogja sudah hari keempat Pak. Hari keempat, gula darah, jantung bengkak, TB paru, terus bronkopneumonia, komplikasi, sesek sikil bengkak. Alhamdulillah hari keempat ini sudah ada perkembangan, kakinya udah kempes, sudah berkurang. Jadi beliau ngecek gula. Kita masih bisa waras kan? Insya Allah bisa. Udah optimis, udah yakin. Apa yang harus saya kerjakan untuk sehat? Jaga pola makan, pola fikir. Karena pekerja keras Pak, jadi usahanya internet service provider. Jadi IT, jasa penyedia internet, pasang gawe tower, gawe wifi, imply jaringan ke perusahaan-perusahaan. Itu kerja keras. Kalau istirahat itu kalau belum kelar, itu belum mau istirahat. Akhirnya saya bilang, udah gak bisa, jantungmu udah gak bisa diajak kerja keras. Sekarang harus capek istirahat, pusing liren, aja mikir. Jantungmu udah gak bisa kontrol. Pikiran dari hati, jantung dari hati. Jaga pola makan, asin manis tinggal, makan malam kurangi. Kemudian pola pikir, bisa dikerjakan, kerjakan. Otak bisa rasa beli mampu, tinggalkan. Dan anak bisa pada berangkat, ngejar apa? Moyo-moyo. Pola makan, pola pikir yang terakhir, ajak kakein pola. Ini aja, kasih. Ajak kakein pola. Begitu ajak kakein pola, emot capek nangis. Dan saya menanyakan polanya apa, terserah, yang penting saya menginstruksikan ajak kakean pola. Gitu. Nah, artinya apa? Kita harus menyiapkan diri kita, hati kita terhadap apa yang Allah berikan buat kita. Itu apa? Ridho, nerima, sabar, tawakal, ikhlas. Pekerjaan abot kabeh guru. Iya kan? Ketika kita sudah paham Allah itu suka-suka Allah, maka siapkan hati kita. Pengen nikmah duwe wong wadon aja rewel. Pengen nikmah duwe wong wadonku sepemahaman tauhid. Tapi nggak bisa. Kita harus sadar, oh istri saya wanita zaman akhir yang Allah kirimkan buat saya. Aja berharap terlalu tinggi ekspektasi istrinya kayak Khadijah. Ya udah kayak Khadijah. Ya ente ini siapa jadi Nabi ini? Itu kan jadi Nabi juga. Berharap istri Khadijah. Yang begini macam
Kalau cantik relatif, cantik dari Haji Holid belum tentu cantik dari Kang Tajir. Standar cantik orang beda. Tapi kalau akhlak, standarnya agama, gak mungkin berbeda. Gitu. Baik, ya sudah. Allah mengirimkan wanita yang rewel. Berarti Allah memberikan yang terbaik, ini yang terbaik. Bagaimana menyikapinya? Ikhlas, sabar. Oh, istri saya kekurangannya direwel, tapi kelebihannya sholatnya taat, baca Qurannya rajin, bisa lur duit. Lihat sisi itunya. Masaknya pinter, dan yang ake asinen. Oh iya, sadar diri kita nih gak mungkin. Berarti menyiapkan itu. Pertama itu. Yang kedua, mau yang kita bahas tadi, hikmah tadi, kepahaman ilmu rahasia dari setiap takdir Allah. Ada sirnya, Pak. Ada rahasia yang kita kenal apa? Hikmah. Setiap takdir Allah, baik yang sesuai harapan ataupun yang tidak sesuai harapan, ada hikmahnya. Diparingi dinakian rezeki oleh akeh dirubah duit glontor-glontor, ada hikmah. Diparingi sukiki batin ras perak-perak kacan, ada hikmah. Diparingi mancing along, ada hikmah. Diparingi zong, ada hikmah. Diparingi dinakin ketemu karo wong sing menyenangkan kabeh, ada hikmah. Sukikina dugalakan kabeh merusak. Rabi dugalakan anak gawe emosi di kerjaan batu kerjaan mitnah baru apes temen dia kita wong dan rewel pernah nggak ngalamin kayak gitu, Pak? Very hard day, sungguh hari yang sangat keras. Di balik itu ada sir, ada rahasia, ada hikmah yang Allah barengi dalam kejadian itu. Semua itu kita gak akan tahu apa di balik itu semua jika tidak ikhlas, jika tidak nerima, jika tidak ridho, dan tidak dibarengi dengan takwa. Kalau kita ridho, kita ikhlas, kita syukur, kemudian kita mengerjakan amal takwa, Allah buka tuh sirnya, rahasianya. Oh, ternyata dinakir menimbulkan KBG kieu hikmah. Oh, dompet kan di bioskop ini ternyata hikmah ini bakal disindiri pada pengajian. Hikmahnya, jadi kita dielingakan terus-terusan, ya kan? Tapi kalau kita nggak ditunjukin hikmah, apa yang ada? Emosi, Pak. Depresi, tertekan, tensi naik, pikiran pusing, rambut gundul botak, awak kuru, sebulan manji UGD, tensi naik, jantungnya bengkak. Kalau sudah itu, kita akan sampai pada Allah, Pak. Makrifat, kenal Allah, melihat Allah itu bukan dengan mata dalam wujud Allah, tapi dzauq, rasa di hati kita. Tenang, difitnah tenang,
ketemu wong sing menyebalkan, emosi cuma sedelan, selebihnya tenang. Wong wadon galina caprak bae, santai. Durep dimakan gerabak sedina, bibir otak. Misal kan? Dia tetap tenang hatinya. Ya, makhluk ciptaan Allah yang unik. Takkan semua kan? Dah, sugi kibli kelinga tetap kalau wadon ditukar bah. Dia bakal urip balik. Iya Pak Haji. Ditempel karo poster ini mana nih? Iya kan? Terus buku panas, udah di alamat angel, COD itu kamu malah gak boleh. Kalau kesah kurir bakal gerakan barang gula kan? Kita guyon deh, iya mas, maghrib udah teka, iya pak. Lagi berenak apa yang didaki nih pak? Akan COD pada kamu oke sih pak. Tetap tenang kalau sudah makrifat. Awas pak, makrifat ku dulu deke wali baik. Yo kita ani bisa makrifat. Apa sih makrifat ku? Melihat Allah dalam setiap peristiwa kehidupan. Nah itu ketemu hal yang sesuai harapan. Alhamdulillah hari ini Allah memudahkan urusan saya. Bukan merasa diri. Ketika ketemu yang menyenangkan, ya iya kita harus persiapan matang. Sukses. Oh, mungkin ya bakal dulu kita mau diganggu. Batur pola kita. Pak Joli pengennya kita bang. Tapi kalau ada Allah di dalam hatinya, alhamdulillah. Allah masih menggerakkan saya untuk amanah dalam bekerja. Alhamdulillah Pak Joli masih demen kita. Kanggo nih Joli, berkah Allah memberikan saya untuk amanah dalam bekerja. Melihat Allah dalam kelebihan kita. Ma'rifat. Tapi kalau melihat diri kita dalam setiap kelebihan kita, berarti tidak ada beda kita dengan siapa? Dengan Fir'aun, dengan nenek moyangnya Fir'aun, sing diusir dari surga. Azazil. Berarti Fir'aun ke 208. Iya Pak. Nah itu dilihat semua karena Allah. Jadi Ustadz Turnaidi, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kama kola kaya olidawu sopo Turnadiun Ustadz Turnaidi. Nah itu bakal Fir'aun kama kola kaya oli nedabrus sopo Fir'aun aja dawu Fir'aun jedawu nedabrus. Pakai mata nih mas. Buat yang iklan dikit sambil dahar. Ikut cepik sing ngabak. Bismillahirrahmanirrahim. Belum boleh tanya nanti. Oke, dilanjutkan. Jadi apa makrifat? Secara simpel, merasakan, melihat, mengakui semua ada Allah. Suksesnya kita, berhasilnya kita, uang senengin kita, ada Allah. Sebaliknya, uang bencinin kita, uang apanin kita, gagalnya kita, berarti Allah lagi mendaki itu. Kita dituntut untuk sabar, dituntut untuk lebih mendekat lagi pada Allah.
Kenapa? Misalkan ada seseorang dipai rezekinya keinget celek, ya kan? Anak uang dipai rezekinya bruk, jut, sekali bati jut. Kalau dagang kebab sekali bati romeu. Udah bisa jagate. Aduh. Nah, apa hikmah, apa yang dipahami dari hal itu? Yang dipahami adalah, oh ada misalkan Kang Tajir dipai nang Gusti Allah bati sekali bati 2 juta, sekali bati 3 juta. Berarti Allah tahu Kang Tajir mampu menjaga hati. Dari apa? Tetap walaupun bati 1 juta, 2 juta, tetap sholat 5 waktu, tetap kajian, tetap belajar ngaji. Nah apa nih Mas Eka beli dipai 2 juta, 3 juta? Allah tahu kalau Mas Eka dipai bati semono, mantap beli kalian kajian nih. Nang mikirin duit banget, ngerancang bae Mas Eka di bakal. Ayo hiling mendino kaino. Jalan-jalan mendino. Wah, sibuk. Itu kita husnudzon ing Gusti. Jadi ada orang yang ketika dipahi rezeki akeh dia makin takwa. Ada orang yang ketika dimiskinkan justru kufur. Ada orang yang dimiskinkan makin taat. Itu. Jadi tadi saya awali, Allah mah suka-suka Allah. Dan Allah tahu kita yang tidak tahu. Ridho, amalkan ketakwaan, maka sir daqaiqul asrar akan Allah berikan kepada kita. Tenang Bapak urip. Enggak, Pak, uang ditarget uripe pusing beli Pak. Tahun ini budukin wah meledak kepala Pak, hati gelisah. Tapi kalau standar hidupnya, selagi saya bisa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selebihnya saya pasrahkan pada Allah. Waktu yang menggawe, waktu istirahat, waktu yang udur dia udur, waktu yang jalan-jalan. Selebihnya itu tenang. Bukankah kekayaan yang sejati ketika hati merasa kaya Pak? Ketika kita sudah bersama Allah, hati kita menjadi kaya, dan itulah kekayaan yang sejati. Itu yang kita cari. Kalau masalah jumlah, kuantitas, jumlah banyaknya harta pada diri seseorang, itu sudah ada takarannya Pak. Bisa ada catatan nih. 4 bulan di kandungan mesti dibagi. Si fulan bakal jadi wong sugih, si fulan wong sedengan, si fulan wong melarat. Masalah rezeki mah mesti ditakar. Yang perlu kita kelola adalah hati dalam menjalani takaran itu. Karena kita nggak tahu takaran kita, ya silakan bekerja dengan maksimal sambil menata hati. Tidak semua Pak Allah berikan sirnya. Kalau kita nih udah dikasih sir oleh Allah tadi Pak, tenang aja itu. Apapun seberapa apapun masalah, tenang. Ketemu hal yang membahagiakan, dipenuhi rasa syukur, eling Allah, sedekah jalan, zakatnya ditunaikan. Ketemu yang menyulitkan ekonomi, sabar, ridho, tawakal, ikhlas. Itulah daqaiqul asrar, dapat diraih dengan ikhlas, ridho, dan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Yo, takon ke